segala ilmu dan makrifat dan segala sifat yang kepujian yang tajalli Allah Ta'ala, ya, yang menampakkan Allah Ta'ala dengan dia akan batinnya, itu hatinya, seperti sifat dengan zuhur, tawakal dan haya, yakni malu. Ini kan kalau fadilah orang yang banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Nah, sampai-sampai menjadi darah daging bacaannya itu daripada banyaknya membaca la ilaha illallah. Kan ulama fikih berpendapat maksud banyak-banyak baca la ilaha illallah itu 300 kali sahih sama 8. Itu pendapat ulama fikih. Adapun ulama tasawuf maksud banyak-banyak membacanya itu 12.000 kali seharian sama lama. Nah, kata kawan menurut ulama tasawuf ulama fikihnya 300 kali sehari sama membaca la ilaha illallah. Nah, bila sudah mendarah daging membaca la ilaha illallah, Allah memberikan asrar. Yang dimaksud asrar itu yaitu ilmu, segala ilmu. Nah, ilmu makrifat, fikih, tauhid, tasawuf, fikih. Nah, diberikan lagi sifat-sifat kepujian di hatinya seperti sifat zuhur, tawakal, haya, dan pemalu. Yang kedua diberikan Allah di nikahan lagi dan diberikan beberapa ajaib. Beberapa keajaiban itu yaitu segala karamat yang dimuliakan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia, seperti dihantarkan berkah pada harta dan makanan hingga dibanyakan akan yang sedikit, hingga dibanyakan akan yang sedikit dan mencukupi akan orang banyak. Nah, ini yang kedua, orang banyak membacakan la ilaha illallah sudah sampai mendarah daging. Pertama diberi tadi asrar. Nah, ilmu-ilmu yang kedua diberi ajaib. Nah, beberapa keajaiban. Masuk keajaiban sini ada segala karamat, kemuliaan. Nah, diberikan Allah hartanya berberkah. Harta berberkat itu pakai awak menggunakan dalam kebaikan itu ada berkat karena. Nah, bila kamu ada berkat, habis kada kekaluan, kada kamu dalam kebaikan itu kada bersedekah, kada awak, kada sampai orang bersedekah beri orang, kada awak beri orang. Kalau kada kamu dalam kebaikan, harta. Nah, itu harta itu kada berkat. Tidak berkat, kalau dalam kebaikan harta, itu harta berkat karena. Dan makanan, diberikan makanan yang sedikit cukup dimakan orang banyak. Makan sedikit cukup dimakan orang banyak. Ini ajaib-ajaiban kemuliaan. Nah, diberikan yang kedua, orang yang mendarah daging membaca la ilaha illallah. Mendarah daging itu baca banyak orang membaca. Nah, banyak membacanya sekurang-kurangnya kalau 3 sekali seharian sama ya, orang sudah menjadi mendarah daging baca la ilaha illallah itu bila tahajud refleks. Nah, tahajud nampak la ilaha illallah itu berarti baca la itu rancang dan banyak dibacanya. Bilanya rancang membaca istighfar, astagfirullah, tahajud. Maksudnya itu refleks itu untungnya kan? Refleks untungnya kan? Kalau kamu dikatakan kehendaki dengan, nah refleks untungnya. Dia jangan astaga, ya. Tahajud astaga, astaga itu ada artinya harus akan astagfirullah. Ada kabir mengenai astaga, ya. Astaga, ada arti astaga. Tarusakan astagfirullah. Astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Mun astaga, ada ya astaga, ya astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Ada pemakan ada makna astaga. Ada namanya yang dibiasakan Pak Ewen itu.
takajud, astaga aja, astagfirullah ada maknanya, ada artinya. Dan dimudahkan dan dimudahkan dinar dan dirham dan lainnya daripada barang menyeru kepadanya oleh hajat. Nah, duit lancar datangnya, dinar dirham itu duit. Kalau dinar kan duit banyak, emas, dirham itu duit perak. Artinya dimudahkan datangnya duit orang manggar daging bacaan ilaha illallah. Mudahnya kita lihat. Nah, ketujuh baca la ilaha illallah. Mudah-mudahan daripada barang menyerukan kepada oleh hajat, tetapi tiada rasa yogianya bagi orang yang bahwa mengkasat kebanian akan yang diamalkan itu dengan sesuatu daripada taat dan amalnya. Dan jika tiada niscaya masuk atasnya syirik khafi. Nah, syirik khafi itu kan fadilat itu sudah Pak, sepadilat amalan itu sekadar diketahui. Bila kita waktu mengamalkan, sudah mengamalkan, nah kita niatakan menuntut keridhaan Allah. Jadi fadilat amal itu hanya sekadar diketahui. Waktu kita mulai beramal, manggawe, nang kita lihat, kita tuju keridhaan Allah. Itu sudah pasti dibayar. Fadilat kelebihan sudah pasti, jangan dinyatakan lagi. Jadi kita mulai mengamalkan, nah niat kita itu semata-mata menuntut keridhaan Allah. Jadi fadilat itu hanya sekadar diketahui. Jangan menjadi untingan kita beribadah. Nah, unting fadilat itu jangan. Itu sudah pasti fadilat itu sudah pasti diberi. Nanti waktu kita mulai beramal, marjakan, dan kita nyatakan hanya menuntut yaitu keridhaan Allah. Maka wajib atas murid bahwa menjernihkan batinnya, membersihkan batinnya, hatinya daripada yang demikian itu pada ketika menyebut akan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Artinya jangan kita mengunting fadilatnya itu bila sudah mulai mengamalkan, mulai membacanya. Nah, kita nyatakan yaitu menuntut keridhaan Allah. Maka jangan mengkasar, jangan dia melainkan akan keridhaan Tuhan. Nah, jelas pesannya bacanya. Maka jangan mengkasar kebalian. Jangan dia yang membaca Allah melainkan akan keridhaan Tuhan dan membukakan hijab daripada mata hatinya. Karena pohonkan Allah, artinya memohon kepada Allah. Karena pohonkan Allah, karena memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa dijadikan kita dan segala kekasih kepada ketika hendak mati melapaskan dengan kalimat tauhid. Nah, kita memohon kepada Allah supaya kita memohon kepada Allah dan orang-orang yang kita kasihi, yaitu keluarga kita, mudahan hendak mati kawa membaca la ilaha illallah. Mati. Nah, pada tulis Nabi, "Mangkana akhiru qaulillahi dakhala jannah." Barang siapa akhir perkataannya di dalam dunia la ilaha, orang itu pasti masuk surga. Pasti Nabi Madinah pasti masuk surga. Masuk surganya diimbayakan lalu orang tertentu surga. Mudah-mudahan kita nih. Jadi dirancang membaca kalimat la ilaha illallah. Mudahan kita hendak mati nanti itu kita baca kalimat la ilaha illallah. Masuk surga, tapi orang itu pasti masuk surga, diimbayakan orang-orang yang terdahulu. Ada juga yang hadis, barang siapa di akhir bacaannya di dalam dunia, adalah orang itu masuk surga dengan tidak dihisab. Itu riwayat yang lain ada juga masuk surga karena dihisab. Artinya ibadah golongan dari kubur langsung dimasukkan ke dalam surga. Itu masuk surga bigari hisab. Mudah ada. Nah, tapi orang tahu membaca la ilaha illallah anak mati dan dunia lagi sehat. Nah, orang itu dasar rancak dia membaca. Awam jarang membaca. Ada harapan dengan anak mati kau baca la ilaha biar dilajari
biar ada yang mentalkinakan gigit taringannya tatapnya kata ini memangnya kada ketujuh kada ketujuh baca kada ketujuh membaca itunya ini ketujuh itu yang dibaca anak murid atas perintah baik-baik aja pas Rahmatin membaca kalimat la ilaha illallah mudahan kita nah ditolongi anak mati kalau membaca la ilaha illallah mudah-mudahan serta mengetahui ya kan serta mengetahui dengan barang yang terkandung di dalamnya di dalam bacaan la ilaha illallah daripada segala aqaidul iman beberapa keyakinan yaitu dalam iman amin wabillahi taufiq la raiba ghairu wala ma'budu siwa amin habis sudah nah jadi habis ini fadilah yaitu bacaan la ilaha illallah habis sudah mudah-mudahan kita lihat bahwa apa nah banyak membaca kalimat la ilaha illallah dengan harapan tadi supaya kita mati itu yang terakhir kita baca al-babu tsani fadilati bismillahirrahmanirrahim baris kata al-babu tsani fi fadilati bismillahirrahmanirrahim ada baris kata bab yang ketiga pada menyatakan kelebihan bismillahirrahmanirrahim qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu bismillahirrahmanirrahim illa dhaba asy-syaitanu 'anhu kama yadhubu ar-rasasu 'ala an-nar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada daripada seorang hamba yang berkata yang membaca bismillahirrahmanirrahim malaikat hancur syaitan seperti hancur timah di atas api. Nabi madahkan kita wajib percaya. Jadi ujian Nabi apabila seorang hamba artinya manusia membaca bismillahirrahmanirrahim hancur syaitan seperti hancur syaitan itu timah di atas api hancur syaitan hancur syaitan artinya mati syaitan bila dibaca bismillahirrahmanirrahim syaitan itu hancur orang dia banyak berarti banyak pada syaitan hancur mati nah syaitan itu banyak benar buat syaitan itu banyak pada manusia syaitan itu banyak pada manusia banyak pada manusia syaitan komandannya syaitan siapa tak komandannya komandan syaitan siapa iblis nah itu komandannya komandannya itu minta kepada Allah jangan dimatikan kecuali kiamat dikabulkan Allah permintaannya syaitan pada komandannya iblis asalnya komandan syaitan iblis itu menjadi tukang papadnya malaikat dalam surga asalnya jadi tinggi benar derajatnya asalnya iblis itu menjadi penasihat pada malaikat dalam surga karena begini diambil Allah jadi teman pada malaikat dalam surga karena iblis itu sombong ada bersifat sombong Allah menjadikan Nabi Adam sudah dijadikan nah belum ditiup rohnya lagi disuruh sujud sujud iblis ada mau sujud nah karena di hati iblis ada sifat sombong sombong lalu dikutuk Allah Ta'ala nah dikutuk disuruh keluar dari surga ke dunia sebelum keluar dari surga ke dunia iblis itu minta umur minta panjang sampai kiamat dikabul Allah Ta'ala dan yang kedua iblis berkata aku iblis ke dunia ini itu ke dunia aku hendak menyesatkan nah anak cucu Nabi Adam itu manusia ini berkata menyesatkan tidak dari Allah Ta'ala silakan bertawa silakan ya ini saya
silakan. Kamu nak punya sedekah, silakan mengkawannya. Jadi mau banyaknya. Jadi kan bila dibaca Bismillahirrahmanirrahim, nah syaitan itu hancurnya seperti hancurnya timah di atas api. Jadi banyak ya baca Bismillahirrahmanirrahimnya. Nah dibanyakin bacanya. Terutama kita setiap kali kita hendak bagawian baca Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah sekurang-kurangnya. Nah bagawian, nah Bismillahirrahmanirrahim supaya gawian kita berberkah. Hendak makan jangan kada ingat Bismillah. Hendak makan Bismillahnya, minum Bismillah. Permulaan misalnya kada ingat baca Bismillah, makan minum, disuruh juga pandangan membaca Bismillah. Apa Bismillahnya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu bacaannya. Atau sudah tuntung makan kada ingat astagfirullah, kada ingat baca Bismillah. Permulaan kada ingat bagaimana? Tetap disuruh Nabi Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu bacaannya tak. Tidak kada ingat permulaan Bismillah, maka minum pegawaian. Nah sudah pandangan makan pegawaian Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Atau sudah tuntung makan minum, ada ingat Bismillah, baca aja Bismillah. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Hanya benar baca kita. Jadi dapat ada pada tanda. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Nah itu Nabi benar kita. Mungkin ada kira sini. Belum sampai. Dan daripada Allah Ibnu Jabir berkata iya. Tatkala turun Bismillahirrahmanirrahim, lari segala awan ke masyrik. Nah hujannya Allah nih waktu diturunkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah awan lari, awan tuh mukah dari maghrib ke masyrik, dari timur ke barat, larinya. Artinya daripada kata kokatan. Nah mandahar melihat Bismillahirrahmanirrahim itu diturunkan. Dan diam segala angin diam. Nah mengembangkan tiupnya angin waktu diturunkan. Nah Bismillahirrahmanirrahim angin pada dana bertiup. Dan bergerak laut bergerak, laut bergerak. Dan menanti segala binatang mendengar, dengan telinganya. Nah, binatang kan binatang menunggui binatang itu mendengarkan ayat itu diturunkan, ayat Bismillah tadi diturunkan. Dan dirajam segala syaitan, ayat dikutuk segala syaitan daripada langit. Dan bersumpah Allah Azza wa Jalla dengan kebesarannya, tiada disebutkan namanya atas penyakit, melainkan disembuhkan akan dia. Nah, jadi Allah bersumpah dengan kebesarannya. Ujar Allah, nadamui kebesaranku, apabila ada penyakit dibacakan Bismillah, penyakit itu hilang. Dan tiada disebut akan dia atas suatu, melainkan diberkatkan padanya. Nah, bila kita hendak makan baca Bismillahirrahmanirrahim, hendak bagawian, itu diberikan berkat. Diberikan berkat. Arti berkat usaha itu kita tahu menggunakan dalam kebaikan. Nah, bila ada berkat usaha itu, ada kawan lalu menggunakan dalam kebaikan itu pada berkat usahanya. Kata Ibnu Mas'ud, syaitan orang mukmin itu kurus. Ujar Ibnu Mas'ud sahabat Nabi. Nah, Ibnu Mas'ud orang yang rendah jabatan, mulai Ibnu Mas'ud kita. Ketujuh mahirin Nabi. Bila Nabi masuk ke satu majelis, diangkuti dirasuk sini, sandal Nabi kena kedua tangan. Kebetulan suatu orangnya tak jadi orang kafir, orang apa andanya, tapi itu enggak orangnya. Ketujuh membontil di belakang Nabi, itu masuknya.
Jadi bila Nabi masuk ke satu majelis, sandal Nabi itu diresolusi ini oleh tangan, pada oleh tangan itu masuk. Nah, dia mengikuti akan sandal Nabi. Akhirnya menjadi Imam Mas'ud itu Mas'ud bilanya orang mukmin, orang beriman, syaitannya itu kurus. Artinya syaitannya itu pada kaum makan minum, karena setiap kali anak makan minum berbismillah. Jangan apa kalian berbismillah, tidak ada pemudaan ini berbismillah juga. Jadi syaitan itu pada kaum makannya. Pemudaan sekolah-orangnya, pemudaan lagi ini ada. Ya sekolah-orangnya baca Bismillahirrahmanirrahim, sekolah-orangnya. Supaya syaitan ada obatnya menikmati. Syaitan ada obat menikmati. Kata Qais Ibnul Hajjaj berkata, bagiku oleh syaitanku masuk aku pada engkau, padahal engkau seperti unta dan aku sekarang seperti burung cabak. Kataku seperti burung cabak. Nah, artinya halus. Ini ujar Qais. Nah, syaitanku itu mengucap. Nah, dahulunya aku masuk ke nikah. Kalau kita ini seperti unta, dan benar rasanya. Aku dimasuk kalau kita kebetulan seperti unta, dan hanya sekarang aku ujar iblis, ujar syaitan seperti burung cabak, balus. Nah, balus syaitan tadi. Karena apa demikian itu? Katanya syaitan, engkau hancurkan akan aku dengan zikrullah ta'ala, hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini Qais, ucapan Qais. Nah, Qais syaitan itu berucap, aku masuk ke batang tubuh ikan, dahulunya dan kayak unta. Sekarang aku menjadi harus kayak burung cabak. Harus cabak kan malam lagi, burung cabak kan. Malam kan malam lagi. Burung cabak, ada itu burung maling aja. Ya kan, malam begitu, malam kan. Nah, oke itu dia kayak burung cabak, akhirnya halus apa? Nah, karena dia syaitan, kenapa jadi halus awaknya syaitan? Karena ikan Kaisar seperti ikan itu rancak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rancak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya biar kita jangan ada ingat, tidak makan, minum, makan kuring. Seorang-orangnya baca Bismillah, seorang-orangnya sekali baca Bismillahirrahmanirrahim, makan kuring kan? Kena ada di akhirnya. Nah, kalau dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, 21 kali dibaca anak kuring. Itu baru dokter mata mengantuk, bahkan ada tonton 21 kali anak kuring dibaca. Itu banyak kelebihannya. Apabila dibaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Nah, kelebihannya dijauhkan daripada gangguan syaitan, jin, manusia. Nah, dijauhkan daripada rumahnya terbakar, dijauhkan daripada mati takajur. Itu diantaranya kelebihannya kan. Nah, Anda boleh baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Pastilah itu kamu jangan seberapa baca, maka mengantuk benar sudah paling 5 kali. Paling 5 kali baca kan. Pastilah duduk kita. Bismillahirrahmanirrahim, 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 sampai 21 kali. Itu anak boleh kan dibaca. Duduk dibaca pastilah duduk lah. Kalau dia itu banyak benar. Di antaranya kelebihan tadi dijauhkan daripada segala kejahatan manusia, syaitan, jin. Nah, ini jadi orang santet yang ilmu santet, orang maya, polong, macam-macam sana. Ini biasanya orang menggawe waktu malam mereka menggawe itu waktu malam biasanya. Nah, kalau orang maya kan santet, Israel ini kan santet, karena arti santet juga, santet, pemerintah.
Nah supaya karena itu biar baca bismillahirrahmanirrahim anda kurang 21 kali, jangan lebih, jangan kurang. Jangan lebih, jangan kurang, pas bacanya itu. Ya sama kan lawan kapiting, lawan rigid ke anak kunci kapiting kita bila jangan sama rigidnya lawan di dalam kapiting anak kuncinya kan pada kamu terbuka, itu juga amalan. Bila sering ditentukan hitungannya kayak itu, jangan bisa-bisa mengurangi apalagi melebihnya. Ada mujarab, kalau mendapat kelebihannya itu ada kelebihannya kan. Nah jadi pas hitungannya itu bisa ditentukan ulama nabi kan. Nah hitungan untuk itu sudah jangan kita mengurangi atau melebihi. Karena ada di akhir kitab kelebihan Badr Bismillah ada kata jangan tadi kan. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, nah di antaranya dijauhkan daripada segala perbuatan jahat manusia, syaitan, jin, binatang, dan dijauhkan rumahnya dari terbakar. Ada mau terbakar rumah, kalau jangan terbakar rumah dah. Orang baru apa? Tayang kos tajam habis, mau kamalingan banyak tinggal lagi, kamalingan, maka bakar habis lah. Dan diperlihatkan daripada mati tahajud pun kelebihan terakhir tak. Nah sebagian tahajud mati, amun kada tahajud mati kan sampai ingat, ya kan? Nah sampai baca la ilaha illallah, mati tahajud kan sampai tak baca la ilaha illallah sampai mati tahajud. Nah jadi kada mati tahajud orang itu dijauhkan daripada mati tahajud. Dan kita nih kalau mengamalkan baca bismillah tadi anda kurang 21 kali. Kali malam ini dia melakukan. Kalau ini bisa menangkan lagi, mungkin ada yang menangkan guru lagi. Nah mulai malamnya ada, kali ingat dulu ya, guru kan tidak mengatakan. Tapi kan ingat lagi amalkan dulu malamnya sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Ilmu itu ada manfaat, ilmu itu diamalkan. Amun karena diamalkan berarti ilmu itu ada manfaatnya. Karena gurunya kita menonton, nah jadi supaya bermanfaat. Ilmu kita itu diamalkan. Kalau saya katakan dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiada ditolak doa dengan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetapi doa ada ditolak, artinya diterima Allah doanya itu apabila dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dia jawab kita membaca doa ya, ada Bismillah maulanya, ada dia jawab pasti Bismillah dulu. Yang baca doa. Jadi bilanya membaca sebelum baca doa, baca Bismillah, doa itu dikabulkan Allah. Allah ada menolak doanya. Dan sabdanya lagi, bahwasanya umatku datang mereka itu pada hari kiamat berkata mereka itu Bismillahirrahmanirrahim, maka berat kebajikan mereka itu daripada misannya, daripada timbangannya. Dari misan itu timbangannya, ya kan amal kita ini kira di akhirat itu ditimbang. Nah, dua daun timbangan dah. Dalam timbangan yang pertama itu menimbang amal kita, amal kebaikan kita. Nah, dalam timbangan kedua menimbang dosa kita. Nah, jadi yang kedua kita dalam timbangan kita. Ini amal kita ini kita ditimbang. Nah, mana beratnya? Bilanya berat amal kebaikan daripada amal kejahatan, nah orang itu langsung jadi masukkan ke dalam syurga. Tapi sebaliknya bila berat, gimana amal kejahatan banyak dosanya, kewajiban banyak ditinggalkan, dosa ditambah lagi dikerjakan, lalu berat timbangan amal kejahatannya. Nah orang itu dimasukkan ke dalam api neraka. Berapa tahun ini kesiksaannya kan? Menurut kadar dosanya. Kayak kita
di dunia juga bila kesalahan di penjara tak memberi kesalahannya, bila kesalahannya kena awas di penjara, bila kata pidana kesalahannya satu mobil sama tak perbandingan sama aja apa perbandingannya. Nah jadi orang tadi kan Nabi seorang tadi di akhirat, waktu di akhirat nah umatnya waktu di hari kiamat membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu diberatkan. Nah daun timbangan amal kebaikan diberatkan. Maka berkata segala umat yang lainnya, apa yang memberatkan timbangan umat Muhammad? Maka berkata segala anbiya, segala nabi-nabi. Bagi mereka itu adalah umat yang sama. Permulaan kalam mereka itu 3 nama. Permulaan kalam, permulaan bacaan mereka itu 3 nama daripada segala nama Allah Ta'ala yang mulia. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada 3 nama Allah tabuat jalan. Di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu ada tabuat nama Allah di sini 3 nama Allah. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Nah jadi dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu tabuat di dalamnya itu nama Allah 3. Pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahman nama Allah, nama Allah Ta'ala. Dalam Asmaul Husna terdapat Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, nama Allah ya. Nah, jadi dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim itu terbuat di dalamnya itu 3 nama Allah. Yang pertama Allah, yang kedua Ar-Rahman, yang ketiga Ar-Rahim. Jikalau dihantarkan dia di dalam satu daun neraca, nah daun itu daun timbangan dia. Jikalau dihantarkan diandak dia Bismillah kada di dalam satu daun neraca, daun timbangan, dan dihantarkan segala kejahatan makhluk sekaliannya di dalam daun neraca yang satu lagi, niscaya berat kebajikan mereka itu. Seandainya dihendak Bismillahirrahmanirrahim di daun timbangan yang pertama amal kebaikan, lalu amal kejahatan manusia semua dihendak di daun timbangan kedua. Berat bagian Bismillahirrahmanirrahim itu daripada dosa seluruh makhluk. Berat timbangan bacaan Bismillahirrahmanirrahim daripada dosa seluruh makhluk. Luar biasa.